Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar ilmu komputer. Apa itu komputer? Komputer di zaman sekarang sudah betul-betul sangat banyak manfaatnya, dan perlu diketahui apa dan asalnya dari mana komputer itu tersebut. Konsep komputer, asal kata komputer adalah dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Orang yang melakukan penghitungan aritmetika dengan atau tanpa alat atau mesin bantuan. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima masukan dan selanjutnya melakukan pengolahan untuk menghasilkan keluaran. Perangkat utama komputer adalah perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Sistem komputer adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengolahan data pada sistem komputer terdiri dari 3 tahap, yaitu pemasukan data, pengolahan data, dan pengeluaran hasil. Elemen sistem komputer terdiri dari hardware, adalah perangkat secara fisik yang bisa terlihat dan bisa diraba. Software adalah program yang berisi instruksi untuk pengolahan data. Brainware adalah manusia sebagai operator atau pengguna itu komputer tersebut. Dan selanjutnya, manfaat komputer itu untuk apa? Misal, manfaat komputer di bidang pendidikan bisa untuk jadi media pembelajaran interaktif seperti sekarang di masa pandemi, dimanfaatkan untuk bisa mengerjakan tugas di rumah dan tugas online di rumah. Di bidang industri bisa untuk mendesain produk dan maupun yang lainnya. Bisa digunakan untuk robot perakit. 3. Bidang bisnis dan perbankan, bisa untuk SIM dan ERP. Di bidang teknik dan ilmu pengetahuan, simulasi dan pemodelan. 6. Di bidang kemiliteran, persenjataan, pencetus konsep-konsep komputer. 7. Di bidang kedokteran, bisa untuk komputer DNA. 8. Bidang kriminalitas, bisa untuk pelacak pelaku kejahatan. 9. Di bidang pemerintahan, bisa untuk e-government. Selanjutnya, komputer mempunyai keunggulan seperti ketepatan komputasi, kecepatan pemrosesan yang terus bertambah, kapasitas yang makin meningkat, ketahanan kerja. 2. Kekurangan. Komputer juga memiliki kekurangan. Statis, tidak bisa dinamis seperti manusia. Berisiko diambil alih user yang tidak berhak dan mempersempit lapangan kerja. 3. Kesalahan terjadi pada komputer jika komponennya ada yang rusak, kesalahan input data, dan kerusakan data dan atau softwarenya. Itulah sedikit tentang pembahasan dasar ilmu komputer. Selanjutnya, kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu senantiasa mengajak kepada kebaikan dengan cara berdakwah. Tapi di saat ini banyak halangan atau
beberapa faktor yang mengganggu atau jadi penghambat atau manusia tersebut sulit untuk menerima dakwah atau menerima tausiah. Dikarenakan apa? Dikarenakan di zaman sekarang sudah semakin hebatnya yang dinamakan komunikasi atau internet lah atau apa. Makanya semua orang zaman sekarang hidupnya di dua alam, di alam dunia dan alam internet. Di zaman sekarang yang namanya pembentukan perilaku akhlak yang sesuai tuntunan yang diajarkan Rasul berat, karena perilaku-perilaku yang dulu dilihat seorang anak langsung hanya melihat yang ada di sekitar, misalnya keluarga, di sekolah atau di pesantren. Tetapi sekarang anak dimanapun berada bisa melihat perilaku-perilaku kebiasaan orang-orang yang kurang baik atau perilaku-perilaku yang kurang baik di mana? Di HP atau di internet. Maka banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang meniru perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang ditontonnya dari internet. Tetapi walaupun begitu, yang namanya informasi melalui internet di zaman sekarang, walaupun sudah banyak negatifnya, tetapi kita sebagai manusia yang diperintahkan untuk selalu mengajak kepada kebaikan sebagai perintah dakwah, kita harus bisa melihat situasi dengan memanfaatkan internet atau komunikasi internet tersebut. Misalnya kita mulai berdakwah, membuat konten dakwah dan di-share di YouTube, baik di Facebook atau di WA atau dimanapun lah, kita share untuk memberi wawasan keagamaan, dan videonya nanti bisa dilihat oleh semua orang. Maka di zaman sekarang tidak sedikit orang-orang yang berilmu, tapi ilmunya didapat dari YouTube atau dari Google atau dari manalah gitu. Itu baik. Jadi kita harus bisa menyaingi orang-orang yang membuat konten tetapi kurang baik, hanya sebatas mencari cuan atau mencari keuntungan. Kita sebagai pendakwah harus pintar-pintar membuat konten supaya orang tertarik melihat apa yang kita bicarakan, dan orang pun bisa mengambil ilmu dari ucapan-ucapan kita, terutama untuk mengajak semuanya ke jalan yang lebih baik, menunjukkan tentang akhlakul karimah dan lain-lain tentang dakwah. Jadi tidak sedikit orang yang mendapat hidayah, alhamdulillah, wasilahnya dengan menonton video ceramah atau dakwah yang di-share di internet, baik di mana aja, aplikasi apa aja gitu. Banyak alhamdulillah.
Jadi ada internet, ada manfaatnya dan ada juga madaratnya. Tetapi bagi kita pelaku atau seorang manusia yang diperintahkan untuk mengajak kebaikan, kita manfaatkan internet tersebut untuk menjadi ajang berbuat kebaikan demi kemanfaatannya untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.